Hai sahabat Twitter, di sini ada klarifikasi nih dari Mahfud MD ya. Banyak termakan bohong. Katanya saya dibilang korupsi boleh asal ekonomi bagus. Itu bohong. Karena sahabat saya, Mas Hikam, ikut memakan hoax itu. Maka saya buat penjelasan ini untuk Mas Hikam. Untuk yang lain yang biasa mengunyah hoak, tak perlu saya klarifikasi. Nah, kalau begitu jawabannya, mari kita simak apa kata netizen plus 62 dari Lambe Waras. Pak Mahfud, di media itu benar pernyataan Anda. Pak Mahfud, di media itu benar pernyataan Anda. Akan lebih baik kalau seorang Mahfud MD mengatakan, mari kita membangun tanpa korupsi agar pembangunan maksimal. Karena korupsi adalah racun pembangunan yang bisa mematikan pembangunan itu sendiri. Karena korupsi adalah racun pembangunan yang bisa mematikan pembangunan itu sendiri. Bagus itu. Eh, apa ya? Eh, cara ngomongnya bagus sebenarnya dari Lambe Waras tuh. Kita lanjut. Dari Blue Sukan ya, dari Blusukan. Sejak tragedi jahit baju jadi agak gimana gitu, takut nggak bisa makan lagi mungkin. Takut nggak bisa makan lagi mungkin. Dari Deputi 4 Bidang IE. Iya, saya pun termakan omongan bohong dari Anda, Pak. 1. Ada kemajuan meski banyak korupsinya. 2. Manfaatnya tetap banyak kepada rakyat. Di mana majunya? Di mana manfaatnya? Tolong jelaskan 2 poin itu, Pak. Payah Anda ini. Kemudian dari Putra Andalas. Saat ini yang maha benar hanyalah rezim beserta antek-anteknya. Yang lainnya salah. Kata One Scripto. Pak, hoak itu artinya berita bohong atau palsu. Kalau berita itu terucap disampaikan oleh Anda sendiri, apakah itu dikategorikan hoak? Kalau itu hoak berarti selama ini Anda suka berbohong, gitu aja. Oke. Aduh, kepencet. Tadi sampai di siapa tadi ya? Tadi sampai di gitu aja nih, sampai di sini tadi. Dari Arnoto Susatyo. Ini dari Tempo loh. Mahfud MD minta masyarakat tak sepenuhnya kecewa ke pemerintah yang koruptif. Pemerintah koruptif, rakyat nggak boleh nggak boleh kecewa ya. Piye Pak di Mahfud ya. Cobain. Faktanya korupsi semakin banyak di zaman Pak Jokowi dan bukan semakin menurun. Dari Muhammad AS Hikam. Kemudian dari Firdaus Adnan, food. Sesuai omongan lo, siapapun masuk pemerintahan menjadi iblis seperti lo sekarang ini. Queen Khalita. Dari Afif Syahasibuan. Kenapa Pak Menko Polhukam buat pernyataan begitu? Kenapa Pak Menko Polhukam buat pernyataan begitu? Seharusnya Bapak simpan di pikiran Bapak, tidak usah diucapkan, sehingga orang lain tidak menafsirkan berbeda. Tidak mungkin semua orang ikut tafsiran Bapak, sementara tingkat ilmu tafsir orang berbeda-beda. Bapak terlalu pintar. Dari
I am fun. Mahfud MD, malaikat kalau masuk ke sistem kita jadi iblis. Wow, malaikat aja katanya jadi iblis. Anda Mahfud MD sama dengan manusia biasa. Jadi apa? Dari Ali Syarif, ngurisin cemen-cemen. Dari Teddy, mampunya cuma itu om. Makanya pas waktu dipanggil mau dijadikan wakil kemarin gak jadi. Udah pakai baju putih malah gak jadi. Tapi memang usaha gak mengkhianati hasil. Jilat terus pokoknya. Makanya DP posisi juga akhirnya. Dapat posisi juga makanya. Dari SB Sembiring, korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas. Di mana selenconya? Menurut Mahfud MD, korupsi tak ada hubungannya dengan angka kemiskinan. Bagaimana menurut KPKRI? Yanto Adem, berantas dong, tangkap, blokir rekening koruptor, jangan SP3 koruptor. Wah, kok baju merah semua nih? Bupati Bangkai Laut, Andrew Wisanta pribadi, ada Harun Masiku, ada wali kota Cimahi. Buhay. Beneran lah. Logonya oke, nggak usah disebut. Saya ambil dari tempo.co, ada tanda kutipnya. Apa sih tanda kutipnya? Artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya meski dikelola secara koruptif, manfaatnya tetap banyak kepada rakyat. Apalagi jika dikelola nanti secara bersih dari korupsi. Dari Galeh Kangkung, maklum kalau sudah tua suka lupa apa yang diomongin. Dari netizen, alhamdulillah Prof, tegak melawan hoak. Tolong dilawan hoak. Soal Harun Masiku Prof, ada yang bilang hilang ditelan bumi atau dilindungi ini itu, padahal hoak itu ya Prof. Masa iya belum ketemu sudah 300 hari lebih. Saya sih nggak percaya, kata netizen. Terus kemudian dari Home Pimpa, Pak Mahfud berkata, mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa. Kedaulatan di tangan. Laki-laki yang dipegang omongannya yang pertama kali keluar dari mulutnya. Yang lainnya hanya sebagai pembelaan. Berarti omongan pertama kali Pak Mahfud apa? Dari Budi Harjowibowo, akan lebih bagus jika bisa di-share rekaman waktu Pak Mahfud bikin statement di webinar. Jadi bisa dilihat wartawannya yang salah interpretasi atau pernyataannya yang multi interpretasi. Strawberry, ini Tempo yang bohong atau hehe yang bohong? Hehehe tanda kutip tuh berarti nama orang tuh ya. Siapa tuh? Kedai ayam Juntai, Heru Max Mengerang.
hati nurani baik, bertentangan dengan kepentingan kolega, hingga takut menegakkan hukum benar salah. Dari M. Farid, saya sudah menduganya Prof, namanya juga media massa, alat konstruksi realitas. Sulit melepaskan keterikatan kepemilikan modal, afiliasi politik, dan gatekeepers. New select is self. Bahasa Inggris. Dari Al-Hamdani. Ketika berita Anda sudah beredar, Anda gampang hanya bilang hoax. Tapi dalam isi berita, Anda sendiri yang menyebutkan itu. Walah, kepiye to iki. Ketika berita Anda sudah beredar, Anda gampang hanya bilang hoax. Tapi dalam isi berita, Anda sendiri yang menyebutkan itu. Wow. Ngomong sendiri diberitakan dibilang hoax gitu maksudnya. Lanjut dari Sahdatal. Ada kalimat untuk yang lain yang biasa mengunyah hoax, tak perlu saya klarifikasi. Ini seolah-olah Anda membiarkan rakyatnya memakan berita hoax. Coy, ingat, ente itu pejabat publik. Baik buruknya masyarakat, ente tetap punya kewajiban untuk tetap menjadi contoh yang baik dalam tutur kata, bukan malah ngemeng gitu. Betul juga tuh. Kalau hoax ya bilang hoax. Kalau benar ya, kalau melenceng dari apa yang dikatakan ya bagusnya ya diklarifikasi gitu, diyakinkan gitu masyarakat itu. Dari Batara Daeng, gaya bahasanya dong secara psikologis terkesan kalau beliau sedang baper. Harusnya sebagian pejabat publik sekaligus akademisi kontra narasi dibangun harusnya lebih mencerahkan agar kita lebih seperti atau sedang disuguhkan kontra narasi ala buzzer tempo gitu loh. NC Putra, saya tahu maksud Bapak, semoga tetap sehat dan semoga selalu dalam lindungannya. Jadi negarawan memang sulit ya Pak. Ya pandangan saya Bapak salah satu orang yang bersih dari kepemimpinan Presiden Gus Dur hingga saat ini. Tetap semangat Pak. Salam dari Banyumas. Ya salam. Pak Mahfud ya yang disapa ya. Khairul Acir. Lah malah mati guys. Khairul Acir. Ini bukan hoax atau disinformasi Pak. Ini bukan hoax atau disinformasi Pak. Coba tanya Bu Menko. Membalas Fajrul. Ini harapan kritiknya jangan terlantarkan pembeli, beretikat baik, tanah buat dibangun. Oke lanjut. Lanjut. Dari Rafasya, kancongor lo gimana sih? Dari Rafasya, kancongor lo yang kemarin ngomong kalau Indonesia maju meskipun banyak korupsinya, mengapa jadi kita yang disalahin? Oh maksudnya kan dia yang berbicara kemarin ngomong kalau Indonesia maju meskipun banyak korupsinya. Kenapa jadi kita yang disalahin? Ya itu maksudnya. Dari Bang Wan, mungkin ada yang berkepentingan akhirnya menggoreng kalimat sepotong-sepotong. Oleh karena banyak kepentingan dengan media sharing. Sebaiknya Dewan Pers juga memperbanyak lembaga-lembaga pemantau pers yang anggotanya jadi pers sendiri dan profesional sehingga tidak dituduh membrandel media massa. Giri Mulyandra, hahaha, cuma ketawa dia.
Edi Bayo Regar. Secara tidak langsung Anda mengakui apapun yang Anda ucapkan adalah hoak. Hoak. Lanjut ya, kita ke Zainuddin. Saya juga sudah baca yang hoaknya itu. Saya masih ragu juga apa iya Prof Mahfud begitu. Sejak dulu saya sering mengikuti tulisan-tulisan dan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang dekat dengan Gus Dur. Nah, sekarang saya dapat pencerahan dari panjenengan tentang itu. Matur nuwun, salam takzim. Kemudian dari NKRI Saklawase. Sekelas pengamat politisi dan mantan menteri dan mantan anggota dewan kemakan hoak. Terus kalau rakyat biasa bagaimana coba? Ya rakyat ya tentu dia yang ilmunya tinggi aja kemakan hoak, apalagi aku, apalagi rakyat gitu kan. Apalagi aku kan rakyat kecil sekali gitu kan. Dari Burial Bunceklik TM, info yang menyenyaran. Wah, pokoknya gitu deh. Itu kata Burial Bunceklik dari Matthew Halof gitu. Industri hukum bagaimana Prof? Saya mau pesan 3 bisa. Yang satu pakai kecap, yang 2 mixnya sedikit aja soalnya udah pada bego. Dari Iwan. Semakin ngelantur Bapak ini. Dulu saya hormat dengan ketegasan dan pendirian Bapak, tapi kenapa sekarang semakin gak jelas setiap omongan Bapak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Bapak. Dari April Prijatno. Mungkin Pak Faisal Basri bisa cerita karena disinggung ikut hadir di webinar. Karena beliau juga cukup kritis menanggapi kebijakan pemerintah. Dari Benta Brani. Iya Prof, kami biasa mengunyah hoak. Kalian yang menyuapi. Mengapa kan? Dari Ceviyut Menseng nyarakan. Suwe. Dari Budiono 2475 sandiwara lagi. Dari Ari Mencari. Iya betul Pak Mahfud MD. Banyak rakyat yang termakan bohong oleh para pejabat negeri ini, termasuk presidennya yang tukang bohong. Masa sih? Dari Taharudin. Mungkin Pak AS Hikam melihat video rekamannya sehingga beliau percaya. Share aja rekamannya Pak Prof, biar tidak salah persepsi dan asumsi lagi. Dari MVG. Koruptor dihukum mati saja Pak, sekeluarga kalau boleh, baru akan menurun. Kayak Cina, tembak pak kepalanya yang punya pikiran kotor. Tembak kepalanya yang punya pikiran kotor. Apalagi yang ketangkap OTT. Penjara hanya jadi korupsi gaya baru. Udah dibilang kalau pencuri, andai kan kalau udah mencuri itu terus dipotong tangan. Ya yang pertama ya jangan yang ngecek-ngecek ya, yang korupsi kelas kakap itu. Nanti turun sampai ke dasar. Jerah nanti. Ketahuan. Oh, kalau tangan hilang berarti kan gitu. Siapa sih yang mau ditukar tangannya dengan ya lah, nggak ada. Ibaratnya mata punya mata dibeli, sini lah beli 1 miliar katanya.
Mau emang dicongkel mata 1 miliar? Enggak mau lah. Padahal 1 miliar itu banyak. Apalagi buat aku ya loh. Belum pernah lihat bentuknya kayak mana. Makanya ya di like dan di subscribe gitu. Biar apa? Biar ya lumayan lah. Biar ada pemasukan gitu kan. Dari Darwe Prowito, Mun Cain Reng Medureh Mak sa Mak sajen sal maput. Kalau kata orang Madura, kok makin hari makin ngawur Om Mahfud. Oh, gitu maksudnya. Salam hormat ya. Yang dari Madura, maaf nih nggak bisa mengucapkan kata-kata Madura nih. Tapi setidaknya kayak gitulah. Dari Hisam, klarifikasi untuk yang masih abu-abu mbah. Kalau sudah jelas namanya ngeles. Payah ah. Dari Jabung Ceban, ya biasa mengunyah hoak, tak perlu saya klarifikasi. Kalimat yang gak sesuai dengan pendidikan Anda Pak. Dari Pramono Dwi, dari gusddewata.com, iya Pak, saya sering makan hoak, apalagi yang bisa komen tapi nggak mau kerja, maunya nyantai mulu Pak. Pas disuruh kerja alasannya banyak. Pas pembagian THR berada palang di depan. Lah kok aku banget guys itu. Pokoknya ya, kalau pembagian THR di depan gitu kan. Tapi BTW THR ngapain ya dipotong-potong ya. Padahal kita juga kerja gitu kan. Katanya dipotong, tapi sampai saatnya wong aku ya belum nerima. Gitu, nggak tahu nih. Dari David Sidarta, salam Gus Durian. Pak Asikam udah lama sekali nggak kelihatan di berita. Salam buat Pak Asikam, mudah-mudahan segar selalu. Dari Hasbi, bagaimana mau melawan korupsi kalau korupsi BLPI saja bisa di SP3 Prof. Salim Nurdin, kalau bisa Pak bagi-bagi korupsi di kalau bisa Pak, bagi yang korupsi dihukum mati. Setuju nih. Supaya nggak ada yang ikut korupsi lagi Pak. Boleh. Nanti ditembak ya dor ini. Kalau kalau bisa wong yo enggak oh ya. Tadi pura-pura aja ngomong gitu kan. Lanjut ya, termasuk dari Tahzinus. Semoga Bapak bisa berbuat lebih banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini. Meskipun tak memungkiri perjuangan itu begitu berat bagi panjenengan di dalam pemerintahan. Wow, oke. Dari Jawi Hasan. Nggak perlu klarifikasi, Prof. Tinggal pertanggungjawabannya aja. Nanti yaumul hisab. Dari Supri, apapun alasannya korupsi tidak boleh karena mencuri uang negara atau mengambil yang bukan haknya. Jadi korupsi harus diberantas. Lah iyalah, korupsi masa enggak diberantas. Kuis coy. Orang korupsi itu atau aku kadang mikir gini loh. Kita sama-sama manusia gitu kan. Aku korupsi jatah kamu gitu kan. Berarti seolah-olah aku tuh makan daging kamu gitu. Aku menghisap darahmu gitu loh. Kok tekan gitu, kok sampai kok tega gitu, harusnya nggak tega gitu. Dan di sisi lain aku tuh paling benci kemiskinan sebenarnya. Kalau melihat orang miskin rasanya gimana ya, kalau aku bisa ngebantu aku bantu gitu kan. Cuma permasalahannya untuk hidupku sendiri pun juga susah itu kan. Walah, nasib wes lanjut malah baper nih jadinya kan. Muhammad Ali, maju terus Pak Mahfud MD, pantang mundur, sehat selalu, panjang umur, selalu dimudahkan urusannya, amin. Ya toh. Walaupun di situ nggak ada tulisan amin ya tak amin, dan itu namanya doa ya harus dijawab dengan kalimat yang bagus, amin. Gitu kan.
Dari retard Dokter Manhattan. Ayolah Prof, daripada klarifikasi, mending kerja, kerja, kerja. Masyarakat sudah mulai apatis dengan kata-kata. Bentar-bentar, kok medeni men matanya. Wow. Kerja, 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 kerja terus. Dari imperfect human and life, bla bla bla. Berita seharusnya fokus pada penyelesaian pandemi, mulai dari angka korban COVID hingga krisis ekonomi, bukan membuat berita-berita yang justru malah menambah krisis, bahkan depresi. Karena berita yang ada di media banyak loh dari masyarakat yang cemas karena hoax juga. Ngono son. Dari Ardiano 21. Mungkin pertanyaan yang dulu-dulu jejak digital atas ucapan-ucapan kan masih ada, tapi itu mungkin dulu. Agen kerupuk Bangka. Numpang lapak, waduh malah numpang lapak piye to. Agen kerupuk Bangka, aduh. Wes, angel. Dari M Safri. Apa kabar Mas Iku? Kasusnya terjadi saat pelaksanaan proses demokrasi. Ayo sehatkan demokrasi. DR sini, dari sini. Sontoloyo, waduh kepencet. Sontoloyo, nggak perlu diklarifikasi Pak Menteri, sudah jelas dan paham saya. Paham yang mana dulu? Apanya yang paham? Ayo, apa yang paham? Hehehe. Paham itu ada paham ke sana, ada paham ke sini ya ngapok ya kan. Terus dari Mohtahid, enak di share videonya saat itu Pak saja Pak. Enak di share video saat itu saja Pak, lebih gampang dan gamblang. Dari Mohtahid. Bener tuh. Iya, intonasinya, kalimatnya dan lain-lain itu kan lebih jelas ngono lho. Dari Ektroman, makanya harus tegas, jangan kanan kiri Prof. Ya nggak usah kanan kiri, yang penting kan main benar. Kalau mainnya benar, hasil belakangan udah pasti benar. Main pelintat-pelintut ya hasilnya ya ngampul. Namanya pelintat-pelintut itu kan ya ya kalau benar bilang benar, kalau salah ya bilang salah kayak gitu. Dari Firman, yang bikin hoak orang yang nyinyir saja Pak gitu. Wah aku nyinyir lo bro Firman, nah, aku nyinyir. Aku cuma membaca apa yang ada di sini dibaca ulang, tidak menambah, tidak mengurangi. Dari Kakang Suliwa, Pret Dut Han, kan tidak penting juga merespon pengunyah hoak. Iya. Dari Papa Mia, lidah bapak sangat luwes sekali. Waduh, nah luwes gimana ya, lidah aja luwes, kalau nari kayak mana juga. Dari Bambang SBY, hoak yang paling moncer adalah yang dibuat penguasa canggih. Tukang parkir sekelas masih kemakan hoak. Waduh, dari tukang parkir. Dari Jack KF, mengsenggarakan. Dari TV, polas terus Prof, polas terus. Adi, jadi statement boleh korupsi asal ada kemajuan. Ini maksudnya apa? Jadi oleh korupsi tapi ada kemajuan ya. Kemajuannya ya
korupsinya itu waduh. Enggak, itu satir ya kayaknya. Dari Hen DR, pintar berbelit lidah ya Pak, mudah-mudahan lidahnya terbelit nggak bisa lurus lagi. Waduh, doamu nak. Wah, dari Tri dan media Tempo.co yang lagi berbuat diambil orang. Sindirannya Prof renyah sekali kayak rengginang. Oh, rengginang itu makanan ya. Saya suka. Upen kata meme, kata meme. Negeri paling lucu. Udah jadi iblis. Ngapo kan. Roy Drawing. Saya masih tetap percaya sama Bapak. Salam hormat. Salam hormat juga nak ya. Dari Teguh Santoso. Berarti itu pelintiran wartawan ya Prof. Tempo lagi kata Teguh Santoso. Dari Bimalaya, korupsi kejahatan apapun itu penyakit hati, tidak pandang siapapun manusianya, apapun profesinya. Moh selamat. Wih, banyak juga laman Pak Mahfud. Semoga Pak Mahfud sehat selalu. Amin ya rabbal alamin, katanya beliau. Last of hope. Digoyang ubur-ubur dulu saja Pak. Wow. Suruh TikTok maksudnya. Lasirda, nggak ada gawean lagi nih. Aang Wari Maulana, emangnya ikan bisa apa ya? Amiku ya udah nggak respect lagi. Waduh, udah nggak respect loh Pak. Ada yang nggak respect nih. Aduh, jadi berbicaralah seperlunya. Sepatutnya, dia nggak multi tafsir. Zainal Arifin, gimana toh Pak Menteri? Rakyat biasa. Kalau berita Harun Masiku gimana Prof? Warung kopi NKRI, betul Pak. Biar makan hoak terus. Edi Aji Purwanto, yang dipegang itu ya omongannya Pak. Kalau keseringan ya begitu jadinya Pak. Dari Muhammad Sandi, buat sendiri, sanggah sendiri, biasalah. Ical cakil, berat lah. Marsahsa, hidup dengan koruptor sama dengan tidur bersama babi. Masuk akal. Ya. Oksigen, ribet amat hidup luput. Ribet amat hidup luput. Oh gitu maksudnya. Umar Gatet, yang suka produksi hoa emangnya siapa Pak De? Ya nggak tahu. Ferry, wes angel wes alias lagi musim ambil potongan kata Prof. Smell general. Pak munafik artinya apa Pak? Saya harus nanya. Itu Pak, ada yang tanya itu Pak. Dijawab ya Pak. Smell general. Munafik artinya apa? MEIS. Aduh, apa ini? Kelas kayak baru. Teddy Sukles. Masa Pak Mahfud MD ngomongnya begitu. David Iskandar. Bot. Uang Abdul Majid. Mantap Pak. Kemenhukam Mahfud MD. Zahid, memalukan. Apanya yang memalukan? Oh, lanjut. Toko. Gue toko. Terus pemulung hati. Emang apa? Dari Ki Geger Keminter. Ilmu padi. Menunduk maksudnya. Jadjitsing Prof mentau. Apa artinya ya? Mentau itu apa artinya? Galeh kangkung. Aduh, capek deh. Dari speed, masih ada iblis. Sultan
Ngapa iki? Sultan Pangaduan Tedeung Ben wae to menyengsarakan. Oke guys, sampai di sini ya. eh, Pembacaan dari ulasan-ulasannya ya. Semoga rekan sahabat lebih tahu apa itu arti hoa sesungguhnya. Ya wis ngono weh. Pokoknya gitu ya. Gitu ya gitu. Aku cuma baca, ada kurang, ada lebihnya ya wis.